Ya Tuhan, sebelum kau panggil aku, berilah kesempatan kepada aku untuk memberi makan seluruh anak Indonesia. MBG hadir untuk anak, ibu hamil, dan menyusui dengan target 82 juta jiwa akhir tahun ini. Mau makan bingung, makan pakai apa gitu. Udah enak sekolah sekarang. Terima kasih juga untuk Bapak Presiden memberikan kesempatan untuk kita semua bekerja di sini. Pemimpin sejati, tepati janji. Baik, bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam Om Swastiastu, Namo Buddhaya, salam kebajikan. Terdiri salam dan doa semoga selalu dicurahkan kepada Yang Paling Maha Esa, kepada kita semua. Bapak Ibu yang terhormat, pada kesempatan kali ini kami dari Badan Gizi Nasional telah hadir di Kabupaten Kepulauan Banggai sejak kemarin sore, dan saat tiba kami juga langsung mengunjungi Rumah Sakit Trikora dan melakukan peninjauan yang nanti hasilnya akan disampaikan oleh Bapak Direktur Dr. Feldi selaku Direktur Trikora. Dan pada sore hari ini kami bersama di sini ada dari jajaran dokter spesialis dari RSUP Wahidin Sudirohusodo, ada Bapak Dr. Smith. Selamat sore Pak. Lalu juga kami juga bersama dengan Bapak Sekda Kabupaten Banggai Kepulauan, Bapak Surito. Juga kami bersama dengan Bapak Kapolres, Bapak Ronaldus, dan juga Bapak Letkol Laode Azhar. Baik, untuk mengawali press pada kali ini, kami akan melaporkan situasi kondisi yang terjadi terkait dengan insiden keamanan pangan yang terjadi di Kabupaten Kepulauan Banggai Kepulauan. Kepada Dr. Feldi ini, waktu dan tempat dipersilakan. Baik, terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat sore, salam sejahtera buat kita semua. Saya langsung saja, saya atas nama Dr. Feldi Dekia, spesialis bedah, yang saat ini sebagai Direktur Rumah Sakit Trikora Salakan, Kabupaten Banggai Kepulauan, Provinsi Sulawesi Tengah. Terima kasih kepada rekan-rekan media, mitra pembangunan, serta seluruh masyarakat Indonesia dimanapun berada. Pada kesempatan ini, saya akan menyampaikan beberapa informasi terkait jumlah dan perkembangan kondisi penerima manfaat terdampak akibat insiden keamanan pangan MBG yang terjadi di Kecamatan Tinanggung, Kabupaten Banggai Kepulauan pada hari Rabu, tanggal 17 September 2025. Nah, terkait kasus pertama yang kita terima di Rumah Sakit Trikora Salakan itu pada hari Rabu, pada tanggal 17 September tahun 2025, kurang lebih pukul 11 WITA, ya. Dan pada awalnya pasien banyak dilarikan di Rumah Sakit Trikora itu pada kasus-kasus pasien yang kelompok SD, kemudian bersusulan dengan usia sekolah SMP dan SMA, ya. Kemudian secara umum gejala yang dialami pasien pada saat masuk itu berupa pusing, sakit kepala, ada yang juga sesak nafas, nyeri bagian dada, ya. Kemudian ada mual-mual dan gatal. Nah, selanjutnya terdapat beberapa pasien yang telah dinyatakan pulih juga dan bisa kembali ke kediaman masing-masing. Pada saat ini tanggal pukul 10.48 WITA pada tanggal 20 September 2025 tercatat sebanyak 335 pasien yang telah kami rawat dengan rincian 101 anak itu telah pulih dan telah dinyatakan pulang, dan kemudian ada 34 anak masih dirawat karena masih adanya gejala berupa sesak nafas, kram pada beberapa bagian otot tubuh seperti dada dan tangan, ya. Kemudian mengenai kondisi tersebut, kami dari pihak rumah sakit telah memberikan penanganan maksimal dan memberikan obat serta penanganan medis sesuai dengan gejala yang dialami dari masing-masing korban. Kemarin pada tanggal 19 September tahun 2025, saat menerima tim BGN dan meninjau langsung kondisi pasien serta kondisi sarana prasarana yang ada di Rumah Sakit Trikora, kami melakukan diskusi sebagai langkah penanganan lebih lanjut. Nah, berdasarkan dari kesimpulan diskusi, kami bersama BGN, Kementerian Kesehatan, Badan Komunikasi Pemerintah, TNI Angkatan Udara,
serta kepolisian dan pemerintah daerah Kabupaten Banggai Kepulauan bergerak cepat, serta tadi malam kita bersama-sama menuju perawatan. Kami mendapatkan dukungan tenaga medis yang didatangkan dari Rumah Sakit Umum Pusat Dr. Wahidin Makassar ya. Kemudian pada pukul 9.30 WITA tadi pagi kami menerima kedatangan tim tenaga medis dokter spesialis yang konsultan yang membidangi spesialis anak, ada gastro dan pediatrik anestesi, serta teman-teman perawat lainnya yang ahli. Kemudian dukungan ini tentunya sangat penting dan bernilai tinggi bagi kami, baik keluarga pasien serta pasien itu sendiri, terutama dalam meningkatkan sisi psikologi daripada pasien. Kami mengapresiasi langkah cepat daripada seluruh pihak yang turut fokus dalam menangani kasus ini. Sebagai tindak lanjut, kami terus melakukan peninjauan dan monitoring terhadap kondisi pasien secara berkala. Kami juga memberikan penanganan sesuai dengan rekomendasi dari dokter-dokter, kolaborasi dari tim ahli yang ada. Kemudian kami akan berusaha juga memberikan penanganan maksimal kepada seluruh pasien yang kami rawat, dan kami juga akan terus berkoordinasi dengan seluruh pihak terkait untuk memberikan update kondisi pasien serta penanganan yang lebih lanjut lagi. Kami mengajak semua pihak untuk terus bekerja sama ya, dalam penanganan insiden ini, serta melakukan evaluasi perbaikan secara berkala dari sisi medis dalam melihat pelaksanaan program MBG, terutama di Kabupaten Banggai Kepulauan, di mana hakikatnya program MBG ini sebagai program pemenuhan gizi nasional adalah program yang baik, sehingga perlu kita dukung bersama dan memperbaiki kendala yang ada. Dan saya mohon juga kepada seluruh masyarakat Banggai Kepulauan serta yang ada, mari kita dukung juga para tenaga dokter ahli spesialis yang ada di Rumah Sakit Tripura serta para nakes yang ada, yang senantiasa berjuang ya, diberikan kekuatan kesehatan untuk bisa sama-sama menangani pasien-pasien yang ada. Itu harapan kami. Lebih dan kurangnya saya mohon maaf. Saya akhiri. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh dan selamat sore. Dan terima kasih kepada Dr. Galdi yang sudah memberikan laporan. Berikut juga ada di sini pada sore hari ini kita juga sudah bersama dengan jajaran media ya. Ada beberapa pertanyaan. Silakan. Terima kasih. Mungkin lebih ke terkait penanganan dari situasi kemarin saya pertama kali datang keadaan itu, kalau mau dibilang itu alergi atau keracunan biasa, itu sudah buat kami secara awam itu sudah tidak mungkin, karena kondisi pasien yang saya lihat sampai ada yang kejang-kejang, sampai ada yang di RJP itu. Jadi menurut tim dokter ini ada apa sebenarnya? Kondisi pasien itu terjadi seperti itu, apakah cuma karena keracunan makanan biasa atau ada hal lain, atau ada zat kimia apa di dalam makanan itu sampai terjadi kondisi begitu dan begitu masif. Hampir semua itu sesak, kejang-kejang. Kalau keracunan itu kan paling gatal-gatal, garuk, lidah kebas-kebas atau yang mana. Ini kejang-kejang kayak orang sudah mau sakratul maut. Ini yang mungkin dijelaskan oleh. Mungkin dijelasan terkait kenapa bisa terjadi kejang-kejang seperti itu. Ya, saya klarifikasi dulu terkait dengan RJP tadi. Ya, kalau nggak salah tidak pernah ada RJP ya. RJP itu resusitasi jantung paru. Resusitasi jantung paru itu tekan begini. Saya klarifikasi, selama kita ada di sini itu lain konsepnya. Beda ya kejang dengan resusitasi jantung paru. Resusitasi jantung paru itu bukan main-main Pak. Pelaksanaannya itu di ruangan, ngeri dia. Tapi saya rasa semua tidak ada itu. Mungkin nanti diklarifikasi ya, mohon maaf kalau saya salah. Itu mungkin kalau dari saya. Ya, kalau terkait kejang saya minta mungkin nanti kita kolaborasi dengan tim ahli dari Rumah Sakit Wahidin juga ya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat siang rekan-rekan media sekalian. Perkenalkan saya Dr. Rizmi. Saya tim medis dari bantuan dari Kementerian Kesehatan dari Rumah Sakit Umum Pusat Dr. Wahidin Spesialis. Di samping saya ada dua dokter anak spesialis konsultan semua. Satu mengurus di bagian tahap neuro dan satunya bagian kedokteran anak.
Jadi alhamdulillah tadi kami baru tiba hari ini ya. Jadi kami sempat melihat dari 36 pasien yang tersisa yang tertinggal di rumah sakitnya, alhamdulillah keadaannya stabil, tidak mengancam jiwa ya. Artinya ini alhamdulillah anak kita ini dalam proses recovery ya. Itu kesyukuran bagi kita semua. Sisanya yang tertinggal di ICU memang ada gejala sesak, tapi itu kami menilai evaluasi bahwa itu bukan berhubungan langsung dengan kejadian yang kita bicarakan saat ini ya. Karena pada saat pemeriksaan fisik dan anamnesis kami tidak mendapatkan pemeriksaan yang mengarah ke kerusakan saraf yang dicurigai bisa mengakibatkan kejang ya. Yang kami lihat tadi di hasilnya rumah sakit kita itu bukan tanda-tanda yang kita khawatirkan, yang seperti hal yang kami asumsikan gitu ya. Alhamdulillah bukan seperti itu ya. Artinya kalau kita melihat proses kejang itu kan banyak faktor Pak ya. Bisa karena proses yang berada di luar kepala dan di dalam kepala ya. Kalau kita kejang itu berarti prosesnya bisa, karena ada istilah medik itu adalah kerak-keraknya di dalam kepala, misalnya di otak itu bisa bikin kejang. Kalau di luar otak misalnya kekurangan cairan misalnya, atau kebanyakan muntah misalnya ya, atau dia sesak napas juga bisa mengakibatkan kejang ya. Tetapi kalau ditangani dengan baik, insya Allah itu akan full recovery sempurna ya. Jadi mohon maaf Bapak Ibu sekalian untuk mengetahui apakah proses kejangnya itu pastinya karena apa, itu perlu pendalaman lebih lanjut ya. Karena itu kita sabar menunggu analisa dari Balai POM ya, untuk menilai secara objektif ya. Daripada kita berburuk sangka, lebih bagus kita menunggu data resmi dari Balai POM apa penyebab anak-anak kita ini terjadi, istilah kasarnya adalah intoksikasi makanannya, intoksikasi food ya. Nah itu perlu waktu Pak yang mau bersabar ya, karena kita prinsip bahwa program ini baik untuk anak-anak kita, pemenuhan gizi yang baik itu adalah untuk kepentingan anak-anak kita juga ya. Itu aja saya mungkin sampaikan pada Pak Presiden. Ya, jadi saya tambahkan, jadi intinya kita berdoa masa yang kemarin sudah membaik, kita juga koordinasi terus dengan teman-teman sejawat yang di WAIDI ya, yang punya keahlian di bidang tertentu, dan puji Tuhan ya, semua itu sudah perlahan-lahan mulai pulih. Itu yang kami harapkan di kedepannya segera cepat tertangani. Ya, kan. Baik, sekian sudah jawab ya Pak ya. Selanjutnya ada dari yang ini. Izin bertanya Bapak Ibu sekalian, apakah akan ada tindak lanjut lebih, misalnya rujukan ke rumah sakit lain jika tidak ada perkembangan dari pasien? Ya. Sekian. Ya baik, terima kasih. Jadi untuk sekarang tadi kita sudah simpulkan kondisinya stabil, tapi tetap kita lakukan observasi ya, penanganan perawatan yang maksimal di sana. Terus kita berkoordinasi dengan tim semua ya, dari Wahidin, dari Kementerian Kesehatan seluruhnya. Jika kalaupun membutuhkan langkah-langkah lanjut atau terjadi penanganan lebih lanjut, tetap kami lakukan itu dia. Tapi untuk sementara ya kita berdoa mudah-mudahan segera pulih. Ya. Ya, terima kasih kepada teman-teman media yang sudah hadir pada kesempatan pada hari ini. Kami tutup. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.